Selamat pagi anak-anak, kita akan belajar tentang tema 4, subtema 2, pembelajaran 1. Kita akan belajar terkait dengan teks eksplanasi serta hemat energi listrik. Ayo cermati gambar berikut ini. Apakah pria tersebut sudah mencerminkan sikap hidup hemat listrik? Ya, jawaban kalian benar sekali. Belum. Mengapa? Ya, karena dia saat hendak meninggalkan ruangan atau pergi meninggalkan rumah, dia membiarkan lampu, kipas angin, juga televisi dibiarkan menyala sehingga energi listrik terbuang sia-sia. Nah, sekarang coba dibaca teks berikut ini, kemudian cari informasi penting terkait dengan isi teks tersebut. Nah, bagaimana cara mencari informasi penting pada paragraf tersebut? Yang pertama, bacalah teks dengan cermat. Kemudian, pahami maksud dari setiap kalimat pada teks. Cari kalimat utama serta gagasan pokok setiap paragrafnya. Cari kata kunci. Kita dapat mengenali kata kunci berdasarkan judul teks dan objek pembahasan. Buat beberapa pertanyaan yang mengandung unsur 5W dan 1H. Lalu jawablah pertanyaan tersebut agar mendapat informasi penting. Nah, anak-anak, informasi penting yang dapat kita peroleh dari paragraf pertama adalah 1. Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi membutuhkan energi listrik. Yang kedua, energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi jika kita menggunakannya secara berlebihan. Nah, silakan dibaca paragraf kedua. Informasi penting yang kita peroleh dari paragraf kedua adalah dampak pemborosan energi, yaitu meningkatnya suhu bumi atau terjadinya pemanasan global. Pemanasan global mengakibatkan cuaca tidak teratur, musim panas yang berkepanjangan berakibat kekeringan di mana-mana, mencairnya pegunungan es di belahan bumi utara dan selatan, serta habitat manusia terancam. Baca dulu paragraf 3. Apa yang kita peroleh dari paragraf ketiga? Mari kita simak pembahasan berikut ini. Pemanasan global bisa dihindari dengan sikap hemat listrik. Contoh sikap hemat listrik: 1. Pilih peralatan hemat energi. Yang kedua, bila menjadi orang terakhir di ruangan, pastikan mematikan semua peralatan listrik yang tidak terpakai sebelum meninggalkan ruangan. Dan membaca paragraf 4. Sudah? Ya. Nah, paragraf keempat adalah dengan melakukan gerakan hemat energi, kita telah menyelamatkan bumi kita. Nah,
Teks tersebut merupakan teks eksplanasi. Mengapa demikian? Nah, dikatakan teks eksplanasi karena berisi penjelasan tentang perilaku boros energi yang mengakibatkan pemanasan global. Selain itu juga menjelaskan bagaimana cara menghemat energi. Nah, lantas apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Yuk, simak ulasan berikut ini. Nah, apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Mari kita belajar struktur teks eksplanasi. Yang pertama, pernyataan umum atau topik masalah. Nah, berisi pernyataan umum mengenai topik yang akan dijelaskan atau diinformasikan. Selanjutnya adalah deret penjelas atau urutan sebab akibat. Berisi mengenai detail penjelasan proses terjadinya yang disajikan secara urut atau bertahap dari yang paling awal hingga yang paling akhir. Selanjutnya adalah interpretasi atau kesimpulan. Berisi tentang kesimpulan mengenai topik yang telah dijelaskan. Nah, ini dia. Jika tadi informasi-informasi penting tersebut dibuat peta konsep, maka peta konsepnya dapat anak-anak lihat sebagai berikut. Dari tadi kita sudah membahas tentang hemat energi listrik. Nah, anak-anak masih ingat ya bagaimana caranya? Yang pertama adalah cabut kabel atau peralatan dari saklar saat tidak digunakan. Kemudian, gunakan AC seperlunya. Tidak membuka tutup kulkas. Matikan lampu jika ruangan itu kosong atau tidak ada orang yang menghuninya. Kemudian yang terakhir, matikan alat elektronik saat tidur. Ini salah satunya dapat diwujud nyatakan dengan menggunakan lampu hemat energi. Kita akan membandingkan lampu LED dengan lampu pijar. Sudah siap dengan percobaan kita kali ini? Nah, pastinya ya. Miss Deti akan mengecek kelengkapan anak-anak terlebih dahulu. Baik, yuk. Pastikan anak-anak sudah memiliki lampu pijar dan juga fitting. Satu lampu LED. Baterai 4, 1, 2, 3, 4 beserta dengan tempatnya. Tempatnya ada 2. Selanjutnya ada kabel. Beda warna, panjangnya setengah meter ya. Selanjutnya gunting. Dan terakhir 2 kotak kardus yang di dalamnya sudah Miss Deti beri lapisan berwarna hitam. Oke, sudah siap ya? Baik, langkah pertama. Kita akan memasukkan lampu pijar ini ke dalam fittingnya. Nah, perhatikan. Bagian yang Miss Deti tunjuk ini bermuatan negatif. Sedangkan ujung yang berwarna hitam ini bermuatan positif. Nah, fitting kakinya 2. Kaki yang atas ini lebih pendek. Nah, dia berhubungan dengan lingkaran kecil yang ada di sini. Bisa dilihat? Nah, lingkaran kecil itu berhubungan dengan ujung warna hitam pada lampu pijar ini. Nah, sedangkan kaki yang panjang ini dia berhubungan dengan badan yang bermuatan negatif, ya. Jadi yang pendek positif, yang panjang negatif. Miss Deti masukkan.
Kemudian Miss Deti akan ambil kabel. Saya potong ujungnya sedikit. Kemudian Miss Deti lilit. Perhatikan dengan baik. Miss Deti tadi di sini kakinya yang atas adalah positif, yang panjang ini di bawah negatif. Berarti yang positif Miss Deti hubungkan dengan kabel warna merah saja, ya. Ya, sudah. Sedangkan yang negatif Miss Deti ambil kabel yang hitam. Miss Deti lilit. Sudah selesai? Lampu yang kedua. Mudah ya? Yuk. Di sini ada LED. Dilihat. Ada dua kakinya juga. Nah, kakinya ini kalau anak-anak cermati ya, yang satu panjang, yang satu pendek. Kebalikan dengan yang pijar tadi. Yang panjang ini dia bermuatan positif, sedangkan yang pendek negatif. Nah, biar sama dengan yang pijar tadi, positif Miss Deti hubungkan dengan kabel merah. Yang panjang positif hubungkan dengan kabel warna merah. Kita lilitkan. Bisa ya? Udah. Berarti tinggal satu lagi, apa ini? Negatif. Ambil kabel warna hitam. Miss Deti lilitkan. Bisa anak-anak? Mudah ya? Hei, kita sudah punya dua. Selanjutnya, dilihat. Di sini muatannya adalah, bisa dilihat dulu, positif. Nah, berarti positif. Bisa ditaruh pada tempatnya. Nah, sedangkan yang ini positif. Positifnya di mana ini? Oh, di sini. Oke. Baik, kita hubungkan. Hitam dengan hitam. Ya, merah dengan merah. Positif dengan positif, negatif dengan negatif. Jadikan satu puntir. Yang ini juga. Jadikan satu puntir. Ya. Yang satu sekarang. Merah dengan merah, hitam dengan hitam. Jadikan satu puntir. Jadikan satu puntir. Kurang. Anak-anak memuntirnya juga harus sambungannya ini ya, pastikan. Sudah? Saatnya dimasukkan ke dalam kardus. Ya. Yang satu juga. Kemudian anak-anak akan melakukan pengamatan. Ya. Mudah sekali bukan? Baik, selamat mencoba. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.